Selanjutnya masuklah kita pada acara inti pemaparan materi oleh narasumber yang akan kami serahkan kepada Ibu Nova Sri Bulan, Sarjana Hukum, Spesialis Notaria, Magister Kenotariatan, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah IPAT Sumatera Utara. Selaku moderator kita pada pagi hari ini, kepada Ibu Nova kami persilahkan. Terima kasih rekan Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar yang kami banggakan, tibalah kita pada acara pokok pada hari ini yang nantinya akan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelum narasumber menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami sampaikan tata tertib diskusi kita sebagai berikut. Diskusi akan diawali dengan pemaparan materi oleh dua narasumber kita yang akan menyampaikan materinya masing-masing selama 30 menit. Setelah pemaparan materi, akan dibuka sesi tanya jawab yang akan kami pilih secara bergantian kepada penanya, baik yang melalui raise hand maupun melalui room chat. Penanya kami harapkan agar menyampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Diawali dengan menyebut nama dan asal, serta pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana. Setiap sesi tanya jawab akan kami berikan waktu untuk 3 orang penanya dan akan dijawab sekaligus oleh narasumber. Beli beras dicampur ketan, naik taksi, duduk di depan. Bekerja keras demi masa depan, semoga kita diberi kesehatan. Jalan-jalan ke kota Medan, pergi bersama untuk rekreasi. Wahai rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dengan materi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini telah hadir bersama-sama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang tentunya tidak kita ragukan lagi di bidangnya masing-masing. Para narasumber akan menyampaikan materi dari sudut pandang tugas sehari-hari pemateri sesuai dengan tema kita pada hari ini, peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik, kendala, dan solusi. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Haji Wira Francisca SHMH dan Bapak Dr. Haji Dadang Suhendi SHMH, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara yang telah berkenan menjadi narasumber pada hari ini. Sebagai pemateri pertama adalah Bapak Dr. Wira Francisca SHMH dan berikut kami bacakan CV beliau sebagai berikut. Nama Dr. Haji Wira Francisca SHMH, pekerjaan notaris PPAT dan dosen. Pendidikan, beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Program Pendidikan Spesialis Notaris Universitas Pajajaran, S2 Magister Hukum Universitas Pajajaran, S3 Doktor Hukum Universitas Pajajaran, dan riwayat jabatan beliau di organisasi adalah sebagai berikut. Beliau adalah merupakan Dewan Pakar Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, Dewan Pakar Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Barat, dan saat ini beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat IPAT. Saat ini beliau juga menjadi staf pengajar dan dosen di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, antara lain Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Jayabaya Jakarta, Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Andalas Padang,
Universitas Islam Bandung, dan Universitas Sultan Agung Semarang. Beliau juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah atau buku yang telah diterbitkan dan aktif sebagai penulis dan menjadi narasumber di berbagai acara. Demikian CV dari Bapak Wira Francisca. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk memaparkan materi selama 30 menit. Kepada Bapak Wira Francisca kami persilakan dengan hormat. Kami persilakan kepada Pak Wira. Unmute Pak Wira. Dah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar suara saya, Bu Nova, yang lain-lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas Pak Wira. Oke, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera selalu buat kita semua. Yang kami hormati Pak Musriadi, Pak Dir, Pak Direktur Pengaturan Tanah Komunal dan kelembagaan PPAT, Bapak Ketua Umum IPAT Pusat, Ibu Oti, Sekretaris, dan Bendara Bu Elis, dan serta jajarannya Kepala Bidang, Ketua Dewan Pakar, dan Pak Dadang, kalau masih mudah mendengar beliau ini teman sekolah satu angkatan di S3, jadi teman bukan basa-basi lagi, teman gaul ini di sekolah, ya. Habis sekolah bawa Razel terus ngopi-ngopi sama Pak Dadang ini, mudah-mudahan kedengar sama Pak Dadang. Udah 2 tahun nggak ketemu nih sama beliau. Salam hormat, salam rindu selalu Pak Dadang, dan para ketua kepala Kanwil di Indonesia dan Kakantah se-Indonesia, para Pengwil, Bapak dan Ibu menghadiri acara ini, dan para Pengda dan sebagainya. Dan terakhir adalah sebelum terakhir ada Bu Dr. Ella, Ketua Pengwil yang kami hormati, dan beserta jajarannya dan rekan-rekan PPAT yang mengikuti webinar pada siang hari ini yang kami hormati dan kami cintai. Nah, pada pagi hari ini, series keempat, salah satu program kerja yang dicanangkan misalkan PPI 4 adalah memberikan sosialisasi ilmu pengetahuan kepada seluruh anggotanya. Ini sudah masuk series keempat ya, dan topik hari ini adalah peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan yang berbasis elektronik, kendala dan solusi. Inilah coba yang kita bedah untuk memberikan masukan kepada BPN, dan tidak lupa bagaimana bentuk peranan seorang PPAT itu di dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis elektronik ini. Ya, ada 4 yang telah disampaikan tadi yang sudah dikerjakan oleh BPN. Pertama ada ILHT yang sudah berjalan. Ya, ada IL cek katanya, ya, ada IL SKPT dan ada IL ZNT. Ya, kita masih menunggu ini IL yang lainnya. Kalau bisa bisa nggak host menurunkan layarnya? Ya, oke.
Ini sebelum kita pembahasan demikian, ada dasar pijaknya Undang-Undang 11 2008 dan perubahan 19 2016 Undang-Undang ITE. Ini menjadi dasar nanti pintu atau payungnya untuk informasi elektronik tadi. Nanti berkaitan dengan pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan nanti bentrok dengan ayat 4-nya. Nah, inilah menjadikan kita solusi nanti. Bagaimana caranya memasukkan terutama berkaitan dengan IL akta PPAT. Ini menarik. Ya, kalau terhadap pelayanan itu bisa dilaksanakan dan sangat mudah. Kita berharap itu sekali ya. 4 yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Musriyadi, Pak Dir, ada ILHT, ILCek, ILSKPT, ILZNT. Nah, sekarang kita lagi menunggu IL berikutnya. Seperti yang bisa diturunkan layarnya. Ya, ini ya. Nah, kira dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sistem elektronik. IL-nya sistem ya. Nanti IL-nya akta PPAT, IL-nya pendaftaran tanah. Dan mungkin sudah mulai berlangsung sebagian. Ada IL pendaftaran tanah, IL cek, IL SKPT, dan IL ZNT di situ ya. Nanti yang kita tunggu adalah yang poin keempat, ada IL sertifikat elektronik. Ya, ini kita tunggu tanggal mainnya. Bagaimana caranya ya supaya ada suatu kepastian hukum terhadap pemegang hak dengan adanya elektronik, pelayanan berbasis elektronik ini. Nah, ini nanti yang kita tunggu, dan yang kelima mungkin sudah mulai berjalan sambil pelan-pelan programnya BPN adalah IL tentang informasi. Jadi kita sambil menunggu IL-nya akta PPAT ini, maka itu hari ini kita coba berdiskusi bersama-sama bagaimana mencarikan solusi jalan keluarnya. Nah, sebelum pembahasan itu saya sampaikan bagaimana perannya PPAT dalam meningkatkan pelayanan berbasis elektronik ini ya. Ya, perlu kita kaitkan dengan penguatan jabatan PPAT tersebut. Apa yang disampaikan oleh Pak Musriyadi tadi, ini berguna bagi anak-anak kita yang baru untuk perpindahan atau menjabat, karena dengan berubahnya Permenkumham terbaru, menghapuskan zona D menjadi zona C, banyak yang dulu mengambil jabatan PPAT di kota B, zona B, memang tidak diatur zona ini di BPN, otomatis mereka akan pindah lari, menyatukan SK notarisnya dengan perpindahan tersebut. Maka itu salah satu programnya juga BPN bersama PPI4 mengadakan peningkatan kualitas dalam hal jabatan ini. Sekarang kita lihat dalam kerangka besar seperti kerangka besar di UUJN, dalam aturan KPPAT, ada juga 3 kerangka besar. Pertama, ada tugas pokok, fungsi, dan peran PPAT di situ. Kerangka besar kedua, ada kewenangan, ada kewajiban, ada kewenangan, dan tanggung jawab seorang PPAT. Yang terakhir, kerangka besar ketiga adalah perlindungan dan kepatuhan dari seorang PPAT. Ini nanti bicara apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, masalah pembinaan dan pengawasan. Kita lihat pertama dulu. Apa sih tugas pokok seorang PPAT itu? Ya, kita adalah melaksanakan kegiatan sebagian pendaftaran tanah, kan gitu. Membuat akta sebagai alat bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, perbuatan hukum tertentu ini yang kita garis bawahi sebagai tugas pokok melaksanakan jabatan. Perbuatan hukum itu ada 2 hal. Pertama, peralihan hak dan pembebanan hak. Nanti contohnya berdasarkan kewenangan, nanti kita lihat analisis lagi. Peralihan hak itu ada 2, beralih dan dialihkan. Beralih adalah belum lahir suatu perbuatan hukum, tapi hak itu beralih. Ya, belum masuk tugas pokok kita mengerjakan pembuatan akta di sana. Tapi dia beralih. Apa contohnya? Dalam hal pewarisan, ya, meninggal pemegang hak di dalam satu sertifikat, maka hak itu beralih kepada ahli waris. Bisa dilihat dalam PP 2497. Dalam jangka waktu 6 bulan, peralihan hak waris itu sudah harus dilakukan kepada ahli waris.
Kalau dialihkan, sudah lahir satu perbuatan hukum, sehingga beralihlah hak kepemilikan itu. Dari kepemilikan lama kepada yang baru, dialihkan. Apa contohnya? Dengan jual beli, hibah, tukar menukar, dan lain sebagainya. Ya. Pembebanan dengan ada jaminan hutang, tentu tugas kita juga untuk mengikat satu jaminan itu dengan satu hak tanggungan untuk terhadap benda yang tidak bergerak. Nah, itulah tugas pokok kita selaku seorang PPAT yang membantu sebagian kegiatan pendaftaran tanah, membantu kepala kantor di tiap-tiap daerah kita ditempatkan. Nah, kita lihat fungsi membuat akta yang berfungsi sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum, ya, telah kita sampaikan tadi, perbuatan hukum tertentu. Nah, inilah sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Ini fungsi, ya. Ya, ada tugas pokok, ada fungsi. Lanjut. Sini setelah ini ada peran notaris, ada peran PPAT. Peran PPAT adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memberikan advice hukum, dan memberikan suatu konstruksi hukum. Nah, di sini peran kita, ya. Nah, dan kita kaitkan dengan topik hari ini, memberikan advice hukum dalam hal apa? Dalam memberikan suatu konsep bersama dengan pihak BPN nantinya, bagaimana pelayanan berbasis elektronik ini seperti apa nanti. Inilah tugas kita bersama untuk mencarikan jalan keluar bagaimana yang IL akta, ya, yang paling pokok, bagaimana nanti proses kedepannya seperti apa, ya. Kerangka besar kedua ada kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab. Nah, kewajiban itu ada dua hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban itu sendiri. Hak PPAT, misalnya cuti memperoleh uang jasa honorarium. Nah, ini sempat yang nanti ke depan kita akan diskusikan berapa sih yang lebih pantas honorarium uang jasa kepada seorang PPAT. Selama ini baru 1%. Ya, memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang-undangan, memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT. Ya, inilah merupakan hak di dalam satu kewajiban. Lanjut. Kita lihat kewajiban, ya. Jadi ada tugas pokok, fungsi, peran. Sekarang ada kewajiban. Kewajiban PPAT, ya. Sebelum kita menjabat, laksanakan sumpah. Dan tentu yang pertama, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disumpah, menyampaikan laporan bulanan, dan lain sebagainya, menyerahkan protokol PPAT dalam hal PPAT yang berhenti menjabat kepada PPAT di daerah kerjanya, membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan secara sah. Lanjut. Oke, membuka kantornya setiap hari kerja, kecuali sedang melaksanakan cuti atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja kantor pertanahan. Berkantor hanya di satu kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT. Ya. Lanjut. Nah, setelah kita disumpah, ini poin yang buat anak-anak PPAT baru, ya, menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh paraf, teraan, cap stempel jabatan kepada Kanwil, Bupati, Wali Kota, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan setelah pengambilan sumpah jabatan. Nah, melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan, memasang papan nama sesuai ukuran yang ada, ya. Nah, inilah nanti di sini ada kewajiban ini, ada pelanggaran etik, di mana papan nama itu tidak sesuai dengan ukuran dan sebagainya. Nah, ya, nanti kita bahas lebih lanjut, lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat larangan-larangan PPAT berdasarkan PP 3798. Ada di pasal 18, pasal 23, dan pasal 30, pasal 18,
PPAT dilarang menjalankan tugas sebelum mengucapkan sumpah jabatan. Apabila itu dilanggar, maka aktanya batal demi hukum atau tidak sah. Ya. Pasal 23 bilang PPAT dilarang membuat apabila PPAT dilarang untuk keperluan dirinya sendiri ya. Jadi artinya PPAT dilarang untuk membuat akta dalam hal kepentingan untuk dirinya sendiri, ya, keluarganya dan lain sebagainya. Ini di pasal 23 ya. Nah, lanjut. Ini pasal 30. PPAT dilarang meninggalkan kantornya lebih dari 6 hari kerja berturut-turut kecuali dalam rangka menjalankan cuti. Ini yang memang agak sulit pengontrolannya ya. Memang ini termasuk dalam salah satu larangan di PP 3798. Bagaimana mengontrolnya keberadaan seorang PPAT itu ya, tidak masuk kerja dan lain sebagainya. Memang ada pengawasan yang dilakukan di organisasi namanya Dewan Kehormatan gitu, yang bicara tentang etik keseharian. Nah, tapi memang sampai saat ini sulit untuk mengontrolnya karena memang pengurusnya cuma berapa orang, sementara yang diawasi ratusan bahkan ribuan. Sekarang sudah tercatat hampir 21.000 lebih PPAT itu se-Indonesia. Ya, ini PR juga bagi kita pengurus nanti bagaimana caranya meningkatkan pengawasan dalam hal pembinaan tadi ya. Nah, setelah kewajiban ada kewenangan. Nah, inilah tugas kita ya yang saya uraikan tadi. Tugas pokok inti yungto itu menjadi dasar suatu kewenangan bagi seorang PPAT ya. Membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satu rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Inilah berdasarkan ini menjadi dasar kewenangan dalam melakukan pembuatan akta otentik. Inilah yang dikategorikan yang digolongkan dalam hal perbuatan hukum tertentu tadi. Ya. Dalam hal peralihan hak dan pembebanan hak. Dalam PP 3798 inilah yang diberikan kewenangan itu ya. Ada 8 nanti kewenangan sebelum diberikan kewenangan dalam hal pembuatan atau otentik, tentu ada parameter atau rambu-rambu yang harus ditaati ya. Kewenangan tadi, PPAT harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut itu dibuat. Ini harus menjadi fondasi buat PPAT yang baru-baru diangkat ya. Ini yang kedua, PPAT harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat. Yang ketiga, PPAT harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Terakhir, PPAT harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Nah, ini memang berdasarkan kewenangan, itulah parameter batasannya. Karena memang saya tidak terlalu dalam mengulas ini karena nanti kita bergeser nanti bagaimana peran PPAT dalam pelayanan berbasis elektronik ini. Ya, ini secara garis besar supaya nanti kita refresh bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban seorang PPAT itu. Nah, ini 8 kewenangan yang diberikan berdasarkan PP 3798 ya. Nah, inilah yang dimasukkan kategori perbuatan hukum tertentu itu. Jadi dalam 8 ini diberikan kewenangan kepada seorang PPAT. Ada akta jual beli, ada hibah, ada TM, ada APHB, inbreng, pemasukan ke dalam perusahaan, ada SKHMAT, ada akta pemberian hak tanggungan. Ini pemberian HGB hak pakai di atas hak milik. Nah, ini 8 kewenangan inilah diberikan dalam rangka peralihan hak dan pembebanan. Nah, inilah yang kategori, kalau kita lihat definisi PPAT itu sendiri adalah, tentu kaitannya adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk dalam hal apa? Mengalihkan suatu perbuatan hukum tertentu terhadap apa? Terhadap peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satu rumah susun. Nah, inilah tugas yang diberikan kepada kita selaku PPAT dalam hal menjalankan praktek keseharian untuk melaksanakan jabatan PPAT. Nah, inilah fokus saya sedikit bagaimana nanti sebelum peran PPAT berbasis elektronik ini kita bahas, kita tidak lepas dari tanggung jawab ini ya. Betapapun canggihnya digital, teknologi informasi itu tidak melepaskan
daripada tanggung jawab seorang PPAT tadi, ya. Secanggih apapun teknologi itu, karena inilah nanti hak pertanggungjawaban ini melekat kepada dalam diri seorang PPAT. Ya, apa tanggung jawab seorang PPAT? Parameternya adalah sejauh mana seorang PPAT mematuhi segala peraturan perundang-undang yang berlaku. Ya. Nah, jika ada kesalahan terkait hal tersebut, maka PPAT harus bertanggung jawab yang berakibat penjatuhan sanksi atas 3 perbuatan melawan hukum. Ada PMH administratif, ini yang saya kategorikan pelanggaran etik. Ada 2 pelanggaran etik di situ yang mengatur etik. Ada etik yang berkaitan dengan perilaku keseharian, 1. Yang kedua, ada etik yang berkaitan dengan pembuatan akta. Ini dilaporkan. Seperti yang Pak Dir sampaikan tadi, perlu dibina, diawasi. Siapa yang mengawasi? Adalah MPPD-nya. Kalau kita tarik ke organisasi profesi notaris, yang mengawasi siapa? Adalah majelis pengawas. Ada MPD, ada MPW, ada MPP di situ. Ini pengawasan yang dilakukan. Nah, dalam hal inilah perlu keseriusan untuk mencari ilmu pengetahuan tadi, bagaimana seorang PPAT itu mahir dalam teknik pembuatan akta PPAT. Tidak juga mahir secara praktisi, juga mahir secara teoritis. Ya. Nah, yang kedua ada PMH Perdata. Dengan dibuktikannya ada indikasi satu ganti kerugian, maka PPAT dapat diajukan atau digugat secara perdata di lewat pengadilan. Ya. Yang ketiga adalah PMH-nya pidana, ya PMH secara pidana. Nanti berkaitan dengan 372, 378 pemalsuan, ada ada pemalsuan dokumen 263, 264, 266 KUHP, ya. Ini harus berhati-hati. Maka itu penguatan saya adalah tentang pertanggungjawaban seorang PPAT ini nanti ke depan, ya. Secanggih apapun teknologi, maka hak ini tidak menghapuskan hukuman bagi seorang PPAT jika dia melanggar suatu aturan. Nah, inilah sanksi yang akan kita terima di dalam praktek nantinya. Di samping apa yang disampaikan Pak Musra di dalam Permen 2 tahun 2018 sudah diatur juga sanksi itu. Kalau etik yang berkaitan dengan pelanggaran akta, teguran tertulis, ada pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Ya, inilah sedikit merefresh bagaimana tugas seorang atau tugas kita nanti, terutama kita pesan kami adalah buat rekan-rekan yang baru diangkat seorang PPAT atau belum menjabat, sudah diangkat tapi tidak aktif sehingga menunggu penempatan SK notaris yang terbaru. Nanti akan banyak perpindahan-perpindahan. Sehingga nanti dengan penguatan-penguatan seperti ini, ya kita bisa lebih punya fondasi, punya berilmu dalam hal kemahiran pembuatan akta otentik, khususnya terhadap akta pertanahan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, ya. Peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan yang berbasis elektronik. Ini saya kutip rencana BPN ke depan, ya, yang sudah mereka laksanakan. Target di tahun 2020 yang sudah berjalan, 2021, 2022, 2023, 2024, ya. Jadi di 2022 nanti mereka informasi IL, cek IL, SKPT, dan ILZNT. Dan IL sistem mereka sudah merancang dari sekarang. Nah, ke depannya mereka harapkan 2023 ada sentuhan tanahku menjadi leader informasi pertanahan sebagai basic penerimaan negara, penerapan big data, kolaborasi informasi dengan masyarakat dan dunia usaha, data elektronik berbasis bidang tanah. Ini target mereka di 2023 nanti. Terakhir, ya akan menuju 40.0 nanti.
Ya. Izin Bapak, Kedua adalah waktu sumber kita PNBP 8 menit didominasi dari lagi layanan Bapak. informasi Terima kasih. interoperability dengan Badan Pertanahan Dunia. Jadi ya. Izin Bapak Wira, Pak Oke. Wira, waktu Lanjut kita sedikit ada lagi ya, 8 boleh ya? menit lagi ya Pak. Ya. Oke, saya persingkat ya. Oke. Bisa ditarik lagi layarnya? Ya, lanjut. Ya. Ini tugas nanti dalam kerangka besar, tugas kita, peran kita PPAT adalah membantu layanan pendaftaran tanah untuk membantu kepala kantor dalam hal layanan berbasis elektronik itu tadi ya. Nah, terus pendaftaran tanah berbasis elektronik digital, ada data informasi dan dokumen elektronik secara utuh dan akurat. Dan ini hak individu atau badan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang data yuridis, data fisik, dan lain sebagainya. Dan hak pindu juga untuk mengajukan sanggahan. Nah, ini nanti yang pendaftaran tanah secara online nanti yang diharapkan. Sekarang sudah dimulai dengan adanya IL SKPT, yang dimulai pelan-pelan oleh pihak BPN ya. Kita mendukung hal tersebut. Oke, lanjut. Inilah teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan PPAT di era globalisasi. Untuk menjawab tantangan transformasi layanan PPAT elektronik, PPAT perlu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi secara bersama untuk meningkatkan SDM kita masing-masing ya. Dalam hal apa? Dalam keilmuan untuk mengejar digitalisasi layanan terkait adalah masalah pelayanan berbasis elektronik ini. Nanti berkaitan dengan bidang hukum, bidang pertanahan, dan terakhir meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pelaksanaan jabatan. Nah, sesuai yang kita refresh tadi, terutama penguatan-penguatan tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang PAT jika PPAT itu melanggar suatu aturan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dasar pasal 6 PP 2497, PPAT membantu tugas kepala kantor dalam hal pendaftaran untuk sama TNI dan berpatroli ya, karena nanti mengubah pola kerja yang mengikuti perkembangan digital sesuai Permen 5 2020 dari analog itu menjadi digital ya, Permen 5 tahun 2020. Oke, lanjut. Ya. Pak Wira, mungkin ada kendala sinyal di tempat Bapak, Pak. Baik, kami tunggu Pak Wira. Halo. Halo. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, agak terputus ya. Ya, ini peran PPAT nanti kita ke depan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, aktif dalam perkembangan informasi dan teknologi, memberi sarana infrastruktur yang dapat mendukung layanan secara elektronik, ya, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung proses dalam layanan PPAT. Ini peran kita nanti ke depan dalam pelayanan berbasis elektronik ini ya. Nah, inilah nanti yang harus kita bersama-sama dengan pihak BPN untuk seiring sejalan dalam hal pelayanan berbasis elektronik ini. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Inilah kendala yang kita hadapi bersama, bagaimana nanti dasar hukum, dasar pijaknya terutama dalam pembuatan I-akta, IL akta ya. Ya, ada kehadiran para pihak, dibacakan, saksi, ditandatangani ya. Nah, kehadiran para pihak, saksi, dan penandatanganan bisa secara live lewat video conference misalnya. IL-nya tanda tangan bisa diciptakan, tapi bagaimana mengkanter ya seorang itu benar nggak dirinya dan lain sebagainya. Kalau bagaimana niatnya menjadi hambatan, kalau dia pakai cadar dan lain sebagainya, ini agak sulit ya. Nah, kita akan menjangkau hal seperti itu tadi nanti. Kalau katakanlah kehadiran para pihak dibacakan, saksi bisa lewat video conference ya, IL digital bisa kita, tapi mencocokkan wajahnya. Benar nggak itu? Misalnya Bu MC ini pakai cadar, benar nggak itu? Atau istri orang lain nggak yang nanti akan dibawanya? Kalau hal nanti terjadi peralihan hak, ini perlu PR besar ya. Bagaimana caranya IL akta ini nanti kita mainkan? Nah, ini perlu kerjasama antara PPN dengan organisasi kita nanti ke depan seperti apa. Itu satu kendala nanti yang dihadapi. Yang kedua, payung hukumnya. Kalau kita lihat di ayat 4-nya, itu kan clear kan gitu. Di ayat 4 pasal 5 ayat 4-nya yang yang menyatakan dokumen elektronik, informasi elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta tertulis. Ya, di ayat B-nya, dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh PPAT. Ini ayat 4. Ya. Nah, ini payung hukumnya hanya sampai pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 4 ini perlu direferensi kembali ya. Apakah nanti berdasarkan Undang-Undang 11 yang diperbaiki Undang-Undang tahun 2016 nomor 19 ITE itu belum ada penghapusan dari pasal 5 ayat 4 ini dan sampai saat ini masih berlaku ya. Nah, inilah satu regulasinya nanti yang harus dirubah. Bagaimana? Karena nanti ending kita ke depan adalah membuat akta PPAT. IL-nya akta. Nah, ini yang memang komprehensif ya. Kalau dalam segi pelayanan, saya kira kita sejalan saja dengan pihak BPN. ILHT, IL sertifikat, dan lain sebagainya. Tapi IL akta perlu pendalaman, perlu telahan yang lebih dalam, terutama dalam hal payung hukumnya. Oke, itu saja ringkasannya. Ibu Nova, selaku MC, moderator, kita kembalikan. Nanti di sesi tanya-jawab kita bahas supaya lebih mendalam lagi pembahasan tentang peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan berbasis elektronik ini. Sekian saja, terima kasih.